Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para jemaah umrah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam hari ini kita melanjutkan kajian kita tentang syarah dari hadis Jibril. Tatkala Jibril alaihissalam bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil iman." Wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku tentang iman. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarrihi." Al-iman yaitu rukun-rukun iman adalah engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada para rasulnya, beriman kepada hari akhirat, dan beriman kepada takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Dan alhamdulillah kita sudah membahas tentang al-iman billah, kemudian kita sudah membahas tentang al-iman bil malaikah, dan kita sudah membahas tentang al-iman bil qadar, iman terhadap takdir. Dan insyaallah pada malam hari ini kita akan bahas rukun iman yang berikutnya, yaitu al-iman bil kutub. Al-iman bil kutub yaitu beriman tentang kitab-kitab yang Allah turunkan kepada nabi-nabi dan para rasul Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Alkitab atau beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para rasul merupakan salah satu rukun iman. Yang barang siapa yang tidak beriman dengan rukun iman yang ini, maka gugurlah Islamnya, gugurlah imannya. Maka keluarlah dia dari Islam dan tidak akan diterima amalannya sama sekali. Karena rukun iman yang 6 adalah satu kesatuan. Jika gugur salah satu, maka akan gugur yang lainnya pula. Dan kewajiban tentang beriman kepada Al-Kutub, kepada kitab-kitab Allah, disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran dalam banyak ayat. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun, kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi." Kata Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Rasul beriman terhadap apa yang diturunkan Allah kepadanya. Demikian juga orang-orang yang beriman, wal mu'minun, juga beriman dengan apa yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, "Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi." Semuanya beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, dan beriman kepada kitab-kitabnya. Ini menunjukkan bahwasanya al-iman bil kutub, beriman kepada kitab-kitab, merupakan salah satu daripada rukun iman yang 6. Kemudian juga Allah perintahkan dalam ayat yang lain, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi unzila min qabl." Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, dan beriman kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulullah, dan beriman kepada kitab yang diturunkan sebelumnya. Ini menunjukkan kita tidak hanya disuruh beriman kepada Al-Quran, tetapi kita juga beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Ya, kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya seperti kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, Suhuf Musa dan Ibrahim, yang semuanya dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Ini dalil bahwasanya wajib bagi kita untuk beriman dengan kitab-kitab seluruhnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan barang siapa yang kufur kepada salah satu daripada rukun iman, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Kata Allah Subhanahu wa taala setelah itu, "Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida." Barang siapa yang kufur kepada Allah, kufur kepada
malaikatnya, kufur kepada kitab-kitabnya, kufur kepada rasul-rasulnya, dan kufur kepada yaumil akhir, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Ini semakin menguatkan bahwasanya rukun iman, 6 perkara rukun iman merupakan satu kesatuan yang tidak bisa tegak kecuali dengan keenam-enamnya. Jika ada salah satu dari rukun iman tersebut yang gugur, maka gugur pula bangunan rukun iman, sehingga seorang keluar dari Islam dan tidak dianggap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kitab-kitab yang wajib kita imani, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan banyak kitab kepada para rasul, karena rasul jumlahnya banyak. Demikian juga para anbiya. Akan tetapi kitab-kitab yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an hanya sedikit yang Allah sebutkan. Dan yang Allah sebutkan di antaranya Al-Qur'an, jelas. Kemudian Allah sebutkan juga adalah Taurat dan Injil. Taurat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa, kemudian Injil yang Allah turunkan kepada Nabi Isa, kemudian Allah sebutkan Zabur, yaitu Allah turunkan kepada Nabi Daud. Kemudian Allah juga sebutkan tentang suhuf Ibrahim dan Musa. Suhuf, lembaran-lembaran yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun buah dari beriman kepada Al-Kutub, yaitu bahwasanya kita tahu Allah menurunkan Alkitab sebagaimana Allah menurunkan para rasul. Ini merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya, sehingga Allah turunkan aturan-aturan langsung dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga makhluk atau manusia yang Allah ciptakan bisa berjalan di atas peraturan-peraturan tersebut. Karena Allah yang menciptakan manusia, Allah lebih paham apa yang lebih maslahat bagi manusia tersebut. Oleh karenanya, Allah lebih tahu tentang kemaslahatan seorang daripada orang itu sendiri. Seorang mungkin menyangka ini lebih maslahat bagi dia, ini lebih baik bagi dia, tapi Allah yang menciptakan manusia yang lebih tahu mana yang terbaik bagi makhluknya. Oleh karenanya Allah turunkan aturan-aturan dalam kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para rasul, dan ini merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Kemudian juga di antara buah beriman kepada kitab-kitab, kita dapati bagaimana hikmah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan kitab-kitab ya sesuai dengan kondisi zaman nabi masing-masing. Allah turunkan Taurat, hukum-hukum dalam Taurat sesuai dengan kondisi Nabi Musa dan para pengikutnya. Allah turunkan Injil dengan hukum-hukum yang sesuai dengan peraturan-peraturan yang cocok dengan kondisi Nabi Isa dan para pengikutnya. Oleh karenanya Injil memansuhkan sebagian aturan-aturan dalam Taurat, tetapi tidak memansuhkan seluruhnya. Hanya memansuhkan sebagian karena zaman berubah, sehingga terjadi perubahan, ya, ada hukum-hukum Taurat yang dimansuhkan oleh Injil. Allah turunkan Zabur dengan hukum-hukum yang sesuai dengan Nabi Daud dan para pengikutnya, ya. Dan Allah turunkan Al-Quran dengan hukum-hukum yang luar biasa, yang cocok bagi umat Islam sampai hari kiamat. Dan Al-Quran merupakan kitab yang memansuhkan seluruh kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran merupakan kitab yang memansuhkan kitab-kitab sebelumnya, baik Taurat maupun Injil, dan dia akan berlaku sampai hari kiamat. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara kitab-kitab yang akan kita sebutkan pada malam hari ini, kita sebutkan tentang Taurat terlebih dahulu, ya. Taurat, ya, adalah kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan Allah Subhanahu wa taala menulis Taurat dengan tangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya disebutkan pada hari kiamat kelak, tatkala manusia di padang mahsyar, maka mereka mendatangi Nabi satu persatu untuk meminta syafaat. Dimulai mereka mendatangi Nabi Adam alaihissalam. Tatkala itu matahari dengan jarak 1 mil. Kemudian manusia dikumpulkan, ya, di bawah terik matahari yang sangat panas sehingga keringat bercucuran, dengan penungguan yang sehari seperti 50.000 tahun. Maka mereka tidak kuasa menahan kondisi yang sangat menyulitkan tersebut, maka mereka datang kepada para anbiya. Pertama kali mereka datang kepada Nabi Adam alaihissalam, mereka mengatakan, "Ya Adam, anta abul bashar." Wahai Adam, engkau adalah, ya, nenek moyangnya manusia. Kemudian mereka memuji Nabi Adam. Mereka mengatakan, "Khalaqakallahu biyadayhi."
Wahai Adam, Allah telah menciptakan engkau dengan kedua tangannya. Wa asjada laka malaikatahu, dan Allah menjadikan malaikat-malaikat sujud kepadamu. Ama tara ma nahnu fih, tidakkah kau lihat bagaimana kondisi kami? Ama tashfa' lana 'inda rabbik, tidakkah kau beri syafaat bagi kami di sisi Allah Subhanahu wa taala? Ternyata Nabi Adam mengatakan nafsi. Masing-masing urusannya sendiri-sendiri. Idhabu ila ghairi, pergilah ke nabi yang lain. Saya telah melakukan kesalahan. Saya telah memakan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pergi cari nabi yang lain. Maka mereka mendatangi nabi-nabi mereka, dan setiap mereka mendatangi para nabi, mereka menyebutkan kebaikan-kebaikan nabi tersebut dengan harapan nabi tersebut punya kedudukan di sisi Allah, kemudian memberi syafaat bagi mereka agar Allah segera mulai persidangan. Akan tapi semua nabi menolak, sampai akhirnya tiba ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kemudian sujud kepada Allah, kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian-pujian yang indah. Lantas Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya Muhammad, irfa ra'sak wasal tu'ta washfa tushaffa." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu." Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud begitu lama. Angkatlah kepalamu dan mintalah, kau akan dikabulkan permintaanmu, beri syafaat dan kau akan diberi syafaat. Semua nabi menolak. Di antaranya Nabi Musa alaihissalam juga menolak. Di antaranya tatkala Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis Anas bin Malik, Rasulullah SAW mengatakan, "Fayatuna Ibrahim, fayaqul," mereka datang kepada Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim menyebutkan kesalahannya. Sama mereka mengatakan, "Ibrahim, engkau adalah Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala, berilah syafaat bagi kami." Maka Nabi Ibrahim menyebutkan kesalahannya, di antara dia menyebutkan, "Saya pernah berdusta 3 kali." Saya pernah berdusta 3 kali. Yang dusta tersebut semuanya karena Allah Subhanahu wa taala, namun Nabi Ibrahim merasa dia bersalah, ya, merasa dia bersalah. Sehingga dia mengatakan, "Utu Musa, pergilah kalian kepada Nabi Musa, abdan atahu Allahu Taurat, seorang hamba yang Allah telah berikan kepada dia Taurat. Wa kallamahu taklima, dan Allah telah berbicara dengan Nabi Musa dengan pembicaraan yang sesungguh-sungguhnya. Dan Taurat Allah tuliskan bagi Nabi Musa. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa secara lengkap langsung. Oleh karenanya Allah berfirman, "Wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai'." Dan kami tuliskan bagi Nabi Musa dalam lembaran-lembaran segala sesuatu. Mau'izatan wa tafsilan li kulli syai', sebagai nasihat dan perincian bagi segala sesuatu. Beda dengan Al-Quran. Al-Quran Allah turunkan tidak secara langsung, tetapi bertahap sesuai dengan kejadian-kejadian yang ada. Ya, tatkala terjadi perang ini maka turun ayat, turun firman Allah Subhanahu wa taala. Tatkala terjadi kondisi demikian, kejadian demikian, turun firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karenanya sering kita dapatkan dalam buku-buku dijelaskan tentang asbabun nuzul, sebab-sebab turun-turun ayat-ayat dalam Al-Quran. Adapun Taurat Allah berikan langsung secara lengkap kepada Nabi Musa alaihissalam, Allah tuliskan dalam lembaran-lembaran. Kata Ibnu Abbas, al-alwah, lembaran-lembaran tersebut adalah Taurat. Lembaran-lembaran tersebut adalah Taurat. Oleh karenanya dalam hadis tatkala terjadi dialog antara Nabi Adam dan Nabi Musa, Nabi Adam berkata kepada Nabi Musa, "Ya Musa, istafaka Allahu bi kalamihi." Wahai Musa, Allah telah memilih engkau dengan firman-Nya. Wa khatta laka Taurata bi yadihi, dan Allah telah menuliskan Taurat dengan tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini harus kita yakini bahwasanya Allah menulis Taurat dengan tangan Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Oleh karenanya Taurat adalah kitab yang sering disebutkan dalam Al-Qur'an. Yang sekarang diyakini oleh orang-orang Nasrani, Taurat adalah perjanjian lama. Ya, perjanjian lama. Kalau kita beli kitab Al-Muqaddas, kitab sucinya, Alkitabnya orang-orang Nasrani, kita akan dapati ada namanya perjanjian lama, ada namanya perjanjian baru. Perjanjian lama ini yang disebut dengan Taurat, diyakini oleh orang Nasrani sebagai Tauratnya Nabi Musa. Adapun perjanjian baru yang terdiri atas 4 Injil, Injil Mata, Injil Yohanes, ya, Injil Markus, dan Injil Lukas. Dan insyaallah kalau ada kesempatan pada pertemuan besok kita akan jelaskan bentuk-bentuk penyimpangan dan ketidakothentikan yang terdapat pada Taurat dan Injil. Perlu perincian tentang penyimpangan-penyimpangan yang terdapat dalam Taurat dan Injil, dan dalil-dalil yang pasti yang menunjukkan bahwasanya telah terjadi penyimpangan dalam Taurat dan Injil. Insyaallah kalau ada kesempatan besok akan kita sampaikan.
Para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Taurat adalah kitab yang agung yang sering Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Bahkan Allah mengatakan, "Inna anzalna at-Taurata fiha hudaw wa nur." Sungguhnya kami telah menurunkan Taurat, dan pada Taurat ada petunjuk dan cahaya. Ada petunjuk dan cahaya. Allah mengatakan, "Yahkumu bihan nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu. War-rabbaniyuna wal ahbaru bima stuhfidhu min kitabillah wa kanu alaihi syuhada." Yang dengan Taurat tersebut, maka orang-orang alim, ya, para nabi yang menyerahkan diri mereka kepada Allah, orang-orang alim, para pendeta-pendeta, mereka menghukumi orang-orang Yahudi dengan Taurat. Jadi Taurat adalah khusus buat orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi. Dan sebagaimana sering kita jelaskan, yang dimaksud dengan Yahudi atau Bani Israel adalah anak keturunan dari Nabi Yakub. Ya, kita tahu bahwasanya Nabi Ibrahim punya anak dua. Di antaranya punya dua anak, yang satu yang paling tua namanya Ishak. Yang pertama yang paling tua adalah Ismail, kemudian Ishak. Dari Ismail tidak ada keturunan Ismail yang menjadi seorang nabi kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari garis keturunan Ismail hanya satu orang nabi, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi terakhir. Adapun dari garis Ishak maka banyak nabi. Seluruh nabi setelah Ibrahim semuanya dari garis Ishak. Setelah Ishak lahirlah Yakub. Wa mi wara'i Ishaq wa Yakub. Kata Allah Subhanahu wa taala, setelah Ishak maka Nabi Yakub. Nabi Yakub punya anak 12. Punya anak 12, ya. Di antara Nabi Yusuf, Binyamin dan 10 saudaranya yang pernah memasukkan Nabi Yusuf dalam sumur. 12 ini punya 12 suku, masing-masing orang punya suku. 12 suku inilah yang disebut dengan Bani Israel. Karena Yakub adalah Israel, Yakub adalah Israel, maka seluruh anak-anak Yakub namanya Banu Israel. Seluruh anak-anak Yakub namanya Bani Israel. Sampai akhirnya di antara Bani Israel tersebut datang Nabi Musa alaihissalam. Banyak nabi seluruhnya dari mereka, mulai dari Nabi Yusuf, kemudian Nabi Daud, Nabi Sulaiman, dan seterusnya sampai pada Nabi Ayub, kemudian sampai Nabi Musa alaihissalam, kemudian Nabi Isa, ya. Dan Taurat turun kepada Nabi Musa alaihissalam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yahkumu bihan nabiyyuna alladzina aslamu lilladzina hadu war-rabbaniyuna wal ahbaru bima stuhfidhu min kitabillah." Maka yang menjadikan Taurat sebagai hukum adalah para nabi Bani Israel. Kemudian juga para rabbaniyun, orang alim di antara mereka, kemudian ahbar, para pendeta, mereka menjadikan orang-orang Yahudi berhukum di atas Taurat. Akan tetapi Taurat dalam bahasa Ibrani artinya ta'lim, pengajaran. Akan tetapi para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sekarang kalau kita lihat orang-orang Yahudi, mereka tidak begitu berpegang kepada Taurat. Yang mereka pegang adalah Talmud. Talmud itu adalah penjelasan dari kitab Taurat. Dan tebal, Talmud itu mungkin lebih dari 10 jilid, ya. Di sini ada di Jami'ah Thaibah dalam bahasa Inggris, Talmud. Kitab Talmud itulah kitab sekarang yang lebih mereka sucikan daripada kitab Taurat. Yang mereka lebih sucikan dari kitab Taurat, dan Talmud ditulis oleh para ulama-ulama mereka, dan mereka menjadikan Talmud adalah seperti kitab suci. Seakan-akan diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala, seluruh hukum-hukum mereka ya sandarkan kepada kitab Talmud. Seakan-akan Taurat sekarang ditinggalkan oleh orang Yahudi, yang menjadi patokan adalah kitab Talmud. Para rahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan bahwasanya kitab Taurat mengalami penyimpangan, baik penambahan maupun pengurangan. Adapun penambahan dalam Taurat, Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, kata Allah, "Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim, thumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila." Sungguh celaka orang-orang yang menulis Alkitab, yaitu Taurat, dengan tangan-tangan mereka. Jadi tambahan, "Thumma yaquluna hadza min indillah." Kemudian mereka mengatakan ini dari Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuan mereka? Liyashtaru bihi thamanan qalila, agar mereka mendapatkan uang. Mungkin mereka menulis ayat sesuai dengan keinginan raja, mereka menulis ayat sesuai dengan keinginan orang kaya, sehingga mereka dapat duit. Ya, mereka rubah-rubah, mereka tambah-tambahin Taurat tersebut. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun." Celaka atas apa yang mereka tuliskan dengan tangan-tangan mereka, dan kecelakaan bagi mereka atas apa yang mereka perbuat. Subhanallah, Allah sebutkan dalam ayat ini 3 ancaman kecelakaan.
Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim. Celaka orang-orang yang menulis Alkitab Taurat dengan tangan-tangan mereka, kemudian mereka mengatakan ini dari Allah agar mereka mendapatkan dunia. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, fawailul lahum mimma katabat aydihim. Celaka bagi mereka apa yang mereka tuliskan dengan tangan-tangan mereka, wa wailul lahum mimma yaksibun. Dan celaka atas apa yang mereka perbuat. 3 kecelakaan Allah ancamkan bagi orang yang menulis Alkitab. Ini luar biasa. Masalah menulis ayat-ayat yang bukan dari Allah ini berarti berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau berdusta atas nama Nabi sangat berbahaya, dosa besar. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, dan ini hadis mutawatir, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka siapkanlah tempat duduknya di neraka jahanam. Siapkanlah kaplingnya di neraka jahanam. Ini ancaman bagi orang yang berdusta atas nama Nabi SAW. Dan banyak orang-orang yang berdusta atas nama Nabi. Sehingga kita dapati ada sebagian yang disalib gara-gara memalsukan hadis-hadis Nabi. Ada yang memalsukan 12.000 hadis Nabi. Orang-orang seperti ini terancam. Tatkala ditanya, kenapa kalian berdusta atas nama Nabi SAW? Ada yang mengatakan, kami berdusta demi Nabi SAW. Terutama hadis-hadis yang berkaitan dengan fadailil a'mal. Ya, banyak hadis-hadis palsu. Ada orang lihat orang malas ke masjid, dia bikin hadis palsu. Barang siapa ke masjid, dapat pahala sekian. Akhirnya orang supaya ke masjid. Niatnya baik, tapi terancam dengan neraka jahanam. Ini berdosa atas nama Nabi SAW. Bagaimana lagi berdosa atas nama Allah Subhanahu Wa Taala? Oleh karena dalam ayat ini, Allah ancam mereka, para pendeta dan para ruhban, para rahib-rahib, yang mereka menulis Al-Taurat dengan tangan-tangan mereka demi secercah dunia, Allah ancam dengan 3 kecelakaan. Kemudian di antara penyimpangan dalam Taurat adalah pengurangan. Kalau tadi tambahan nulis sendiri. Sekarang sebaliknya, ada ayat-ayat yang tidak cocok dengan keinginan orang-orang kaya, mereka sembunyikan. Ayat-ayat yang tidak sesuai dengan mereka, dengan hawa nafsu mereka, mereka sembunyikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yaktumuna ma anzalallah minal kitabi wa yashtaruna bihi thamanan qalila, ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang Allah turunkan, ya, yaitu Taurat yang Allah turunkan, wa yashtaruna bihi thamanan qalila, dalam rangka untuk mendapatkan harga yang murah, untuk mendapatkan dunia. Kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar. Mereka tidak memasukkan dalam mulut mereka kecuali api neraka. Ini dalil bahwasanya Taurat telah mengalami penyimpangan, telah mengalami perubahan, baik berupa tambahan maupun pengurangan. Dan dalil akan hal ini insyaallah kita pada pengajian esok hari akan kita sampaikan tentang penyimpangan-penyimpangan dan apa itu hakikat Injil. Benarkah Injil itu yang ada sekarang merupakan wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Isa, atau hanyalah sekedar cerita sejarah yang ditulis oleh penginjil, ya, tentang sejarah Nabi Isa alaihissalam. Mudah-mudahan besok kalau ada kesempatan akan kita jelaskan. Para hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun kitab kedua yang sering disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an adalah kitab Injil. Dan dia adalah kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Wa atainahul Injil. Kata Allah, dan kami berikan kepada Nabi Isa Injil. Fihi huda wa nur. Dalam Injil tersebut ada petunjuk dan ada cahaya. Wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat. Dan Injil tersebut membenarkan kitab yang sebelumnya, itu Taurat. Jadi kitab-kitab yang Allah turunkan saling membenarkan di antara mereka, antara satu dengan yang lainnya. Injil membenarkan Taurat dan memansuhkan sebagian ayat-ayat dalam Taurat. Karena ada hukum-hukum baru dalam Injil, ya, yang memansuhkan beberapa hukum yang terdapat dalam Taurat. Kemudian di antara, dan Injil terdiri atas Injil Matta, ya, Injil Markus, Lukas dan Yohanes, ya. Insyaallah besok akan kita jelaskan tentang hakikat Injil, karena pada malam hari ini kita ingin konsentrasi pada Al-Qur'an. Kemudian para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara kitab yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an adalah kitab Zabur. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ataina Dawuda zabura, dan kami telah berikan kepada Nabi Daud kitab Zabur. Adapun isi kitab Zabur tidak ada sampai sekarang, tidak ada yang mengetahui ada kitab Zabur yang terjaga, tidak ada. Taurat ada yang mengaku ada Taurat sekarang. Injil ada, tetapi meskipun sudah berubah, sudah terjadi penyimpangan, namun masih ada. Adapun kitab Zabur sudah tidak ada. Demikian juga yang Allah sebutkan dalam Al-Quran adalah Suhuf Ibrahim wa Musa. Allah sebutkan dalam 2 surat, ya. Di antaranya dalam surat
An-Najm kata Allah Subhanahu wa taala, "Am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa, alla taziru waziratu wizra ukhra wa an laysa lil insani illa ma sa'a." Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah tidak dikabarkan kepadanya tentang apa yang terdapat dalam suhufnya suhufnya Musa dan Ibrahim, alladhi waffa, Ibrahim yang memenuhi janjinya. Apa isinya dari suhuf tersebut? Di antara isinya, alla taziru waziratu wizra ukhra. Seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Dan masing-masing tidak akan mendapatkan kecuali yang dia usahakan sendiri. Dua ayat ini, alla taziru waziratu wizra ukhra wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain, dan seorang tidak akan mendapatkan kecuali usahanya sendiri, ternyata terdapat dalam suhuf Ibrahim dan suhufnya Musa. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama khilaf yang dimaksud dengan suhufnya Musa ini Taurat ataukah yang lain. Wallahu a'lam bishawab, ya. Apakah dia maksudnya adalah Taurat ataukah yang lainnya? Yang jelas di dalam ajaran Nabi Ibrahim, di dalam ajaran Nabi Musa alaihissalam ada dua pernyataan ini. Alla taziru waziratu wizra ukhra wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Kemudian kita akan fokuskan pada malam hari ini tentang Al-Qur'anul Karim. Karena terjadi penyimpangan tentang pemahaman tentang Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah turunkan secara bertahap. Dan Al-Qur'anul Karim telah Allah tulis juga di Lauhil Mahfuz. Adapun turunnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah secara bertahap. Dan Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada malaikat Jibril dengan perkataan yang didengar oleh malaikat Jibril, kemudian malaikat Jibril menyampaikannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya akidah Ahlussunnah menyatakan bahwasanya Al-Qur'an lafal dan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi. Al-Qur'an lafal dan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala, dan diriwayatkan sampai kepada kita dengan secara mutawatir. Ya, ini Al-Qur'anul Karim. Sehingga kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan lafal yang didengar oleh malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril menukil lafal tersebut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan para anbiya. Contohnya Allah mengatakan wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara dengan Nabi Musa dengan sebetul-betul pembicaraan. Wa kallamahu rabbuhu. Dan Allah berbicara dengan Nabi Musa dalam ayat yang lain. Terjadi dialog antara Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa mengatakan, "Rabbi arini anzur ilaik." Ya Allah, perlihatkanlah dirimu untuk aku lihat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Lan tarani." Allah menjawab, "Kau tidak akan bisa melihatku. Walakin inzur ilal jabal." Akan tapi lihatlah kepada gunung. Terjadi dialog antara Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dialog antara Nabi Ibrahim dengan Allah. "Rabbi arini kaifa tuhyil mauta." Qala awalam tu'min. Kata Nabi Ibrahim, "Wahai Allah, tunjukkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang mati, yang sudah mati." Kata Allah, "Awalam tu'min, apa kau tidak beriman?" Terjadi dialog dengan suara yang didengar oleh Nabi Ibrahim, dengan suara yang didengar oleh Nabi Musa alaihissalam, dan demikian juga suara yang didengar oleh malaikat Jibril. Demikian juga tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik ke langit ke-7, di atas langit ke-7 bertemu dengan Allah, terjadi pembicaraan. Meskipun Nabi Muhammad tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena tatkala ditanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hal ra'aita rabbak?" Apakah kau melihat Allah tatkala Mi'raj? Karena Rasulullah SAW sudah naik ke tempat yang sangat tinggi, Sidratul Muntaha. Kata Nabi Muhammad SAW, "Nurun anna arahu." Ada cahaya yang menghalangi. Bagaimana saya bisa melihat Allah Subhanahu wa taala? Dan memang tidak ada yang bisa melihat Allah di dunia ini, sebagaimana sabda Nabi SAW dalam Sahih Muslim, "Ta'allamu annakum lan taraw rabbakum hatta tamutu." Ketahuilah, kalian tidak akan bisa melihat Allah sampai kalian meninggal dunia. Barang siapa yang meninggal dunia, kemudian dia dimasukkan ke dalam surga, maka di antara kenikmatan yang akan dia rasakan di surga adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi meminta, "As'aluka ladzatan nadhari ila wajhikal karim." Aku minta kepada Engkau ya Allah untuk kelezatan memandang wajahmu. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala,
Adapun ahlul bid'ah, orang-orang yang menyimpang dalam hal ini, yang terpengaruh dengan pemahaman filsafat, baik orang-orang Jahmiyah maupun orang-orang Asy'ariyah, mereka meyakini bahwasanya Allah tidak berbicara dengan lafal, tetapi Allah berbicara dengan bahasa jiwa, kata mereka. Kenapa kata mereka? Kalau Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan lafal yang didengar, maka Allah seperti makhluk. Dan Allah tidak boleh seperti makhluk. Ini syubhat mereka. Kita bilang Allah memiliki banyak sifat yang seperti makhluk, tetapi Allah tidak seperti makhluk. Contohnya Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir." Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Sebelumnya Allah mengatakan tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Setelah itu Allah menetapkan, wa huwa samiul basir, dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah mendengar, makhluk mendengar. Allah melihat, makhluk melihat. Tetapi pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran makhluk, meskipun sama-sama mendengar. Pendengaran manusia penuh dengan keterbatasan. Adapun pendengaran Allah tanpa batas. Dan sering saya sampaikan bagaimana seorang manusia tidak mampu jika ada yang berbicara dengan dia. 3 orang berbicara secara langsung dengan bahasa yang sama, tetapi topik pembicaraan berbeda-beda, maka dia tidak akan mampu menguasai 3 pembicaraan tersebut. Dia akan mengatakan kepada yang 2 yang lain, tolong diam, saya ingin dengar satu-satu. Adapun 3 ngomong, satu ngomong ini, satu ngomong ini, dia tidak mampu. Itu manusia. Pendengarannya terbatas. Kalau dari jauh dia sudah tidak bisa dengar. Adapun pendengaran Allah Subhanahu wa taala tanpa batas. Oleh karenanya, tatkala hajian, tatkala jamaah haji yang berjumlah sekitar 4 juta atau 6 juta berkumpul di Padang Arafah, kemudian mengadakan tangan-tangan mereka ke langit meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam bahasa, dengan berbagai macam permintaan. Mungkin ada ratusan bahasa dengan berbagai macam permintaan. Dalam satu waktu Allah bisa mendengar mereka seluruhnya, karena Dialah Maha mendengar. Demikian juga Allah melihat. Bukan berarti kalau Allah melihat berarti seperti makhluk. Kita mengatakan tidak demikian. Allah Maha melihat, makhluk melihat, tetapi penglihatan Allah tidak sama dengan penglihatan makhluk. Oleh karenanya kita mengatakan Allah memiliki sifat-sifat yang namanya seperti sifat-sifat manusia, tetapi hakikatnya berbeda. Contohnya Allah punya kekuatan, Allah punya kehendak, Allah punya kekuatan, Allah punya ilmu. Manusia juga punya ilmu, tapi ilmu manusia tidak bisa dibandingkan dengan ilmu Allah. Di antaranya Allah berbicara, manusia berbicara, Allah berbicara. Di antara sifat Allah adalah Allah berbicara. Allah tidak bisu, tapi Allah bisa berbicara. Dan pembicaraan Allah tidak sama dengan pembicaraan manusia. Dan pembicaraan Allah dengan suara yang terdengar, dengan lafal-lafal dan huruf-huruf. Oleh karenanya Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam kitabnya Khalqu Af'alil Ibad menyebutkan hadis. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan tentang hadis pada hari kiamat kelak, Allah berbicara dengan suara, kata Nabi SAW, yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man qarub. Kata Nabi SAW, Allah berbicara dengan suara yang didengar oleh orang yang dekat sama dengan orang yang jauh, sama dengarnya. Kata Imam Al-Bukhari, ini dalil bahwasanya Allah berbicara dengan suara, dan suara Allah tidak sama dengan suara manusia. Manusia kalau berbicara, yang jauh tidak dengar, yang dengar yang dekat. Tapi Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan pembicaraan yang dengar, yang jauh sama yang dekat dengarnya sama saja. Oleh karenanya kita meyakini Allah berbicara dengan suara yang didengar oleh malaikat Jibril, dan Al-Quran adalah kalamullah, dan ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Berbeda dengan akidah Jahmiyah atau akidah orang-orang Asy'ari, orang-orang Asy'ariyah yang menyatakan bahwasanya Allah tidak berbicara dengan lafal dan huruf, tapi Allah berbicara dengan bahasa jiwa. Adapun apa yang di dalam Al-Quran pada hakikatnya bukan bahasa Allah, tetapi merupakan ungkapan dari Jibril atau ungkapan dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini akidah yang sangat berbahaya. Akidah yang sangat berbahaya yang menghilangkan kesucian Al-Quran. Al-Quran kalamullah, firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Al-Quran adalah mukjizat. Dan Allah menantang orang-orang Arab tatkala itu yang mereka berbangga-bangga dengan kefasihan bahasa mereka. Fa'tu bi suratin min mithlihi. Datangkanlah surat seperti dalam Al-Quran. Datangkan Al-Quran. Ba'fatu bi asyri suwarin mithlihi muftarayat. Buatlah 10 surat kalau kalian mampu seperti Al-Quran, atau 1 surat seperti Al-Quran. Padahal mereka orang-orang Arab paling canggih bahasa Arabnya,
paling fasih di antara mereka. Bahkan mereka jago dalam bersyair. Kalau seandainya Al-Quran itu hanyalah karangan Muhammad, lafalnya dari Nabi Muhammad SAW, maka bukan mukjizat. Maka dia bukan mukjizat. Maka orang-orang akan bisa mendatangkan yang seperti diucapkan oleh Muhammad. Oleh karenanya kita yakini Al-Quran itu lafal dan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan cuma sekedar maknanya saja. Tidak sebagaimana perkataan orang-orang Jahmiyah dan orang-orang Asy'ariyah yang menyatakan bahwasanya Al-Quran ya itu adalah makhluk, maknanya dari Allah tetapi lafalnya bukan dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini akidah yang berbahaya. Oleh karenanya Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, Al-Imam Ahmad bin Hanbal disiksa oleh Khalifah Al-Ma'mun. Khalifah Al-Ma'mun adalah orang yang berpemahaman dengan pemahaman Mu'tazilah yang meyakini Al-Quran adalah makhluk. Kemudian memaksa Imam Ahmad untuk mengatakan Al-Quran makhluk, maka Imam Ahmad tidak mau. Imam Ahmad mengatakan Al-Quran kalamullah. Al-Quran adalah sifat dari sifat-sifat Allah, bukan makhluk. Oleh karenanya kita boleh bersumpah dengan Al-Quran, karena Al-Quran isinya sifat-sifat Allah, kalamullah. Kalau Al-Quran itu makhluk, kita enggak boleh bersumpah dengan makhluk, syirik. Barang siapa bersumpah dengan makhluk, maka terjerumus dalam kesyirikan. Kata Nabi SAW, man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka dia telah berbuat syirik. Kita boleh bersumpah dengan Al-Quran, kita mengatakan demi Al-Quran, boleh. Karena dalam Al-Quran ada sifat-sifat Allah, ada firman Allah Subhanahu wa taala. Dan ini keyakinan orang awam Indonesia seluruhnya. Kalau kita mengatakan pembacaan firman Allah. Pembacaan apa? Firman Allah. Sari tilawah dari pembacaan firman Allah. Semua orang tahu firman Allah adalah firman Allah. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Bukan perkataan Muhammad. Oleh karena yang benar Al-Quran adalah lafal dan maknanya dari Allah, bukan sekedar maknanya. Adapun orang-orang Asy'ariyah, mereka tidak bisa memahami Allah berbicara dengan lafal. Kata mereka, kalau Allah berbicara dengan lafal, berarti Allah adalah seperti makhluk. Kalau begitu bagaimana Allah berbicara? Allah berbicara dengan satu kalimat, satu perkataan yang tidak pernah berubah dari zaman azali. Sifat Allah, kalam Allah statis, tidak ada perubahan. Oleh karenanya kata mereka, Injil sama dengan Al-Quran, Al-Quran sama dengan Taurat. Semuanya adalah ungkapan dari bahasa jiwa Allah Subhanahu wa taala, yang bahasa jiwa Allah Subhanahu wa taala sudah ada sejak zaman azali dan tidak mengalami perubahan, statis. Ini akidah mereka. Paham atau tidak? Sehingga mereka mengatakan, saya ingin menyampaikan hal ini kenapa? Karena saya akan antarkan kepada masalah orang-orang liberal. Karena ini syubhat yang dibawa terus oleh orang-orang sampai sekarang. Orang-orang penolak syariat, orang-orang liberal yang mereka bercokol di sekolah-sekolah Islam negeri di tanah air kita. Dan mereka menjadi doktor-doktor yang belajar di luar negeri, negara-negara kafir, pulang menjadi para liberal, kemudian mengotak-ngatik Al-Quran sesuai dengan hawa nafsu mereka. Syubhat mereka sama dengan syubhatnya orang-orang Jahmiyah dengan orang-orang Asy'ariyah yang menyatakan bahwasanya Al-Quran bahasanya bukan bahasa Allah. Allah tidak punya bahasa, kata mereka. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun akidah Ahlussunnah tidak. Allah berbicara sesuai dengan kehendak Allah, dan Allah berbicara dengan apa yang Allah kehendaki. Terjadi dialog antara Allah dengan Nabi Musa, terjadi dialog antara Allah dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah berbicara, Nabi Ibrahim berbicara, Allah kemudian berbicara. Mereka mengatakan tidak. Adapun Al-Quran, kalamullah adalah kalam jiwa, bahasa jiwa yang statis sejak zaman azali, tidak pernah ada perubahan. Ya, tidak ada huruf-hurufnya. Kalau diungkapkan dengan bahasa Siryaniyah, maka menjadi Injil. Kalau diungkapkan dengan bahasa Ibraniyah, maka menjadi Taurat. Kalau diungkapkan dengan bahasa Arab, maka menjadi apa? Al-Quran. Ini semua kedustaan. Karena kita tahu isi Taurat tidak sama dengan isi Injil, dan isi Injil tidak sama dengan isi Al-Quran. Kalau Al-Quran itu bahasanya bukan dari Allah, lafalnya bukan dari Allah, maka dia bukan mukjizat. Maka dia bukan mukjizat. Karena Muhammad tidak bisa mengungkapkan apa yang diungkapkan oleh Muhammad bisa ditiru oleh Abu Jahal dan Abu Lahab. Bisa. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya akidah Ahlussunnah meyakini bahwasanya Al-Quran adalah mukjizat Allah Subhanahu wa taala, adalah sifat-sifat Allah, pembicaraan Allah yang dengan lafal-lafal dan hurufnya dari Allah Subhanahu wa taala didengar oleh malaikat Jibril dan disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya kita tatkala membaca Al-Qur'an kita mengatakan pembacaan firman Allah Subhanahu wa taala, dan ini sudah diyakini oleh seluruh kebanyakan masyarakat Indonesia kecuali orang-orang yang belajar filsafat kemudian tenggelam dalam filsafat tanpa punya dasar, akhirnya terjerumus dalam pemikiran-pemikiran Jahmiyah ataupun pemikiran-pemikiran orang-orang Asy'ariyah. Akibatnya apa?
Akidah ini diadopsi oleh orang-orang liberal. Orang-orang liberal mempunyai teori baru dalam menafsirkan Al-Quran yang mereka namakan hermeneutika. Mereka menafsirkan seenak mereka sendiri. Dalih mereka, kata mereka, Al-Quran lafalnya bukan dari Allah karena Allah tidak punya bahasa. Al-Quran yang ada adalah ungkapan dari Muhammad SAW atau dari Jibril. Ini kelazimannya bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Kemudian mereka mengatakan, kalau Al-Quran merupakan ungkapan dari Muhammad, bahasanya bukan dari Allah, kita masih ragu. Apakah Muhammad bisa mengungkapkan sesuai dengan kehendak Allah? Bikin ragu tentang Al-Quran. Sehingga Al-Quran sudah seakan-akan tidak suci. Apakah Muhammad bisa mengungkapkan sesuai dengan kehendak Allah? Ini pertanyaan pertama. Yang saya baca sendiri pernyataan mereka. Salah seorang rektor dari salah satu universitas terkenal di Indonesia. Doktor. Kata dia, apakah Muhammad bisa mentransferkan apa yang kalau sesuai dengan Allah kehendaki? Ini yang pertama. Yang kedua, apakah transferan tersebut sesuai dengan seluruh zaman? Mungkin yang ditransferkan oleh Muhammad dari bahasa Allah menuju bahasa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sesuai dengan zaman tatkala itu. Zaman sekarang lain kita bisa ungkapkan dengan bahasa kita. Ini bahaya di sini. Mengotak-ngatik Al-Quran dengan keinginannya sendiri. Oleh karenanya mereka selalu mengatakan semuanya demi maslahat. Sampai saya terakhir baca buku yang ditulis judulnya Fikih Lintas Agama oleh para Madinah. Dia mengatakan apa? Mengerikan buku ini. Waliyadzubillah. Dia mengatakan bahwasanya kita tatkala melihat syariat jangan kita lihat hanya sekedar kemaslahatan Tuhan. Kita juga lihat kemaslahatan makhluk. Dan seluruh hukum-hukum itu dibuat dalam rangka untuk menuju kemaslahatan. Oleh karenanya kalau hukum-hukumnya tidak sesuai dengan kemaslahatan bisa dirubah. Ini bahaya sekali seperti ini. Sementara yang mengukur kemaslahatan adalah mereka, otak mereka. Mereka terlalu banyak syubhat dalam otak mereka. Terlalu banyak kerancuan berpikiran dalam otak mereka sehingga apa? Kesucian Al-Quran hilang. Ini cocok di zaman Arab. Ya. Sehingga mereka mencela Imam Syafi'i. Subhanallah, mereka mencela Imam Syafi'i. Kata mereka, Imam Syafi'i bikin kaedah-kaedah sehingga kaum muslimin lebih suka terbelenggu dengan kaedah-kaedahnya Imam Syafi'i. Subhanallah, penghinaan terhadap para ulama. Kata mereka, lihat ini fikih yang ada dalam buku-buku kuno tidak bisa menghadapi problematika umat sekarang. Mereka maunya seluruh agama jadi satu, seluruh agama masuk surga. Kata mereka demikian. Sehingga Al-Quran disalah-salahkan, fikih para imam disalah-salahkan. Ini akidah mereka seperti ini, akidah yang merusak rakyat Indonesia, merusak akidah dan merusak moral. Kenapa salah paham tentang masalah filsafat? Para rahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya perlu kita ingat ini masalah yang mungkin masalah kuno tentang akidah tentang Al-Quran, tapi harus kita sampaikan agar kita tidak tersesat dengan bisikan-bisikan syaitan yang dihembuskan oleh mereka, kaum liberalisme, ya, yang mereka seakan-akan berbicara dengan suara-suara yang indah, dengan perkataan-perkataan yang bahasa-bahasa yang keren, tetapi isinya semuanya racun yang membuat orang-orang akhirnya harus lari dari Al-Quran, meragukan kesucian Al-Quran, menafsirkan Al-Quran dengan seenaknya, ya. Menafsirkan Al-Quran dengan seenaknya, membuat hukum-hukum yang mereka sukai sesuai dengan hawa nafsu mereka, sesuai dengan kemaslahatan yang mereka lihat. Ternyata mereka, ya, ditunggangi oleh orang-orang kafir, ya, yang senang akan rusaknya kaum muslimin. Subhanallah, kaum muslimin, ya, orang-orang kafir tatkala tidak mampu merusak kaum muslimin dari luar, maka mereka bisa melakukan kerusakan dari dalam tubuh kaum muslimin dengan merusak pola berpikir kaum muslimin. Rusaklah, terjadi kerusakan dalam tubuh kaum muslimin yang tidak bisa dilakukan oleh orang kafir secara langsung. Jadi ini yang menjadikan, yang kemudian timbul akhirnya orang-orang terkadang masuk dalam sekolah agama malah tidak berjilbab, jilbabnya malah dilepas. Bahkan ada kejadian waktu di suatu kota, waktunya sholat Jumat mereka main band. Ini gimana seperti ini? Kenapa otak mereka sudah kacau? Otak mereka sudah kacau, teracuni dengan berbagai macam filsafat. Ini nanti kalau keluar jadi guru-guru agama di negara kita, ini yang mengerikan seperti ini. Oleh karena para hadirin, tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menyelamatkan, ya, keturunan kita, menyelamatkan bangsa kita dari pemikiran-pemikiran yang rancu yang menjadikan orang-orang ragu tentang Al-Qur'an dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah akidah kaum muslimin tentang Al-Qur'an, dan Al-Qur'an memiliki
keistimewaan di antaranya tadi telah saya singgung. Di antaranya bahwasanya Al-Qur'an dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin terjadi perubahan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Kami yang turunkan Al-Qur'an dan kami yang akan menjaga Al-Qur'an. Berbeda dengan Taurat dan Injil dan kitab-kitab sebelumnya, Allah tidak pernah menjamin penjagaan Taurat dan Injil. Bahkan Allah mengatakan, "Bimastuhfidzu min kitabillah." Allah tugaskan kepada mereka untuk menjaga Al-Qur'an, menjaga Taurat. Ya, Allah mengatakan, "Inna anzalna Taurata fiha huda wa nur, yahkumu biha an-nabiyyuna alladzina aslamu lilladzina hadu war-rabbaniyuna wal ahbaru bimastuhfidzu min kitabillah." Kami turunkan Taurat, pada Taurat ada cahaya dan petunjuk yang kemudian para pendeta, orang-orang, para nabi, para pendeta dan juga orang-orang alim berhukum dengan Taurat tersebut bimastuhfidzu min kitabillah, karena Allah menyuruh mereka untuk menjaga Taurat. Jadi penjagaan diserahkan kepada para pendeta. Ternyata mereka tidak menjaga, ternyata mereka melakukan penyimpangan, ternyata mereka menambah dan mengurangi. Adapun Al-Qur'an Allah jamin penjagaannya. Allah mengatakan, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Kami yang turunkan Al-Qur'an dan kami akan menjaga. Oleh karena di antara keajaiban Al-Qur'an, Allah mengatakan, "Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikr." Kami mudahkan Al-Qur'an ya untuk jadi peringatan. Kita dapati betapa banyak orang yang mudah menghafal Al-Qur'an. Ada orang sebelum balik sudah hafal Al-Quran. Anak-anak kecil hafal surat-surat luar biasa. Dan ini tidak akan kita dapat di dalam kitab-kitab yang lainnya. Kitab Injil, kitab Taurat nggak ada. Nggak ada yang hafal. Pendeta-pendeta pun tidak bisa hafal. Bagaimana mereka hafal? Mereka bingung. Cetakan tahun ini beda dengan cetakan tahun yang lalu. Yang sebelumnya. Dekade ini cetakannya berbeda dengan dekade sebelumnya. Padahal dengan bahasa Indonesia mereka tidak bisa hafal. Mereka orang Indonesia, dengan bahasa Indonesia, mereka tidak bisa hafal. Al-Quran pakai bahasa Arab, yang hafal anak kecil tidak tahu bahasa Arab. Yang hafal anak kecil tidak tahu bahasa Arab. Bukankah ini mukjizat? Mukjizat. Allah menjaga Al-Quran, maka Al-Quran tidak akan berubah. Kalau ada yang merubah Al-Quran satu ayat saja, maka akan ketahuan. Pasti ketahuan. Karena banyak orang-orang hafal Al-Quran. Di dunia ini banyak orang hafal Al-Quran. Sehingga siapapun, jangankan satu huruf saja ditambah, akan ketahuan. Akan ketahuan. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran di antara keistimewaan Al-Quran, Allah menjaga Al-Quranul Karim. Hanya kelompok yang sesat sekarang ini yang ada di tanah air kita, ya, yang mengaku sebagai Ahlul Bait, ya, yang meyakini bahwasanya Al-Quran sudah tidak otentik lagi, ya. Sehingga apa yang terjadi di Sampang, kisah kasus Tajul Muluk, ya, kemudian menyatakan Al-Quran sudah tidak otentik. Al-Quran yang otentik sedang dibawa oleh imam kita, ya, ini cuma kelompok mereka ini yang sesat. Adapun seluruh kelompok kaum muslimin, betapapun alirannya, apapun kepercayaannya, semua meyakini Al-Quran tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan sama sekali, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau terjadi perselisihan, maka perselisihan dalam masalah tafsir Al-Quran. Adapun masalah keautentikan Al-Quran, maka semuanya bersepakat akan hal ini. Ini di antara keistimewaan Al-Quran. Yang kedua, Al-Quran mukjizat. Tadi saya sebutkan bagaimana Allah menantang orang-orang Arab tatkala itu untuk mendatangkan yang semisal Al-Quran. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Kalian tidak akan bisa melakukan untuk bisa mendatangkan seperti Al-Quran. Ya, tidak akan bisa mendatangkan yang seperti Al-Quran. Ya. Siapapun yang ingin membuat surat seperti Al-Quran pasti diketawakan. Seperti kisah siapa? Musailimah Al-Kadzdzab. Ya. Musailimah Al-Kadzdzab yang ngaku sebagai nabi baru. Tatkala datang Amr bin Al-As menuju Musailimah Al-Kadzdzab, kemudian dia mengatakan, apa yang telah diturunkan, ma'unzila ala sahibukum, apa yang diturunkan kepada sahabat kalian Muhammad? Maka Amr bin Al-As mengatakan telah turun kepadanya suratun wajizatun balighah. Surat yang pendek namun maknanya sangat dalam. Apa itu? Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bis sabr wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Dia sebutkan surat itu. Maka kata Musailimah Al-Kadzdzab, ana unzila alayya. Saya telah diturunkan juga surat kepada saya. Surat apa? Al-Wabar. Kalau Nabi surat Al-Asr, dia surat apa? Al-Wabar. Al-Asr demi masa. Ini Al-Wabar, nah artinya marmut, apa namanya? Marmut, tikus yang agak gede itu. Ya wabar, ma anti ila apa? Udhunani wa sadr. Tidaklah engkau kecuali hewan yang memiliki dua telinga yang besar dan dada. Apa hubungannya dengan apa isinya? Ngaco. Wahai marmut, engkau adalah hewan yang memiliki dua telinga dan dada. Memang bagus saja yang terakhir, ada rok-roknya semua. Ya wabar. Wal asr innal insana lafi khusr. Mirip-mirip, tapi maknanya ngaco.
Tidak ada yang bisa membuat seperti Al-Quran. Dan ini mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Di antara keistimewaan Al-Quran, Al-Quran merupakan kitab yang memansuhkan kitab-kitab sebelumnya. Oleh karenanya Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir. Konsekuensi dari Nabi terakhir, Nabi ini harus bagi seluruh umat manusia. Karena dia terakhir, sudah nggak ada yang turun lagi setelah Nabi. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan, wa annal anbiya bu'ithu ila qaumihim khassah wa bu'ithu ila nasi kafah. Kata Nabi SAW, adapun para nabi-nabi, mereka diutus kepada kaum-kaum mereka saja. Adapun aku diutus kepada seluruh umat manusia. Dan ini konsekuensi dari Nabi terakhir. La nabiyya ba'di, tidak ada Nabi setelahku. Konsekuensi dari Nabi terakhir, Nabinya harus untuk seluruh umat manusia, kitabnya harus paling sempurna. Ini konsekuensi. Karena kalau nggak sempurna, harus ada Nabi yang lain lagi. Kalau kitabnya nggak sempurna, syariatnya tidak sempurna, harus ada Nabi yang lain lagi. Kalau Nabi cuma diutus bagi orang Arab misalnya, orang Arab Saudi misalnya, maka harus ada Nabi baru lagi. Bagaimana dengan Indonesia? Bagaimana dengan Malaysia? Bagaimana dengan Singapura? Harus ada Nabinya. Oleh karena konsekuensi dari Nabi terakhir, dia adalah Nabi bagi seluruh umat manusia. Inni Rasulullah ilaikum jami'an. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah mengatakan, Inni Rasulullah ilaikum jami'an. Aku adalah Rasul Allah bagi kalian seluruhnya. Tabarakalladzi nazzala al-furqan ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Ya, Maha Suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, Al-Quran kepada hambanya sebagai pemberi peringatan bagi lil alamin, bagi seluruh alam. Berarti Nabi Muhammad SAW adalah Rasul terakhir, bukan cuma bagi seluruh manusia, demikian juga bagi seluruh jin. Karenanya setelah datang Nabi Muhammad SAW, maka seluruh syariat yang ada sebelumnya, syariat Taurat, syariat Injil, maka dimansuhkan kembali kepada syariat Al-Quran. Oleh karena Nabi SAW mengatakan, tatkala Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mendapatkan lembaran-lembaran Alkitab, kemudian dibaca oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, maka Rasulullah SAW marah kepada Umar. Amutahawwiquna anta ya Ibn al-Khattab? Apakah kau ragu wahai Ibn al-Khattab? Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai." Kata Rasulullah SAW, kalau Nabi Musa masih hidup, maka tidak boleh bagi dia kecuali harus ikut aku. Kata siapa? Rasulullah SAW. Bahkan Nabi Isa alaihissalam nanti tatkala turun menjelang hari kiamat, tatkala beliau turun di zamannya Imam Mahdi, Al-Imam Mahdi tatkala jadi imam. Maka tatkala Nabi Isa turun dari langit ke bumi, tatkala di zaman Imam Mahdi ada munculnya Dajjal, dan ini merupakan tanda-tanda besar hari kiamat, maka Imam Mahdi menyuruh Nabi Isa untuk menjadi imam, tapi Nabi Isa menolak. Nabi Isa menjadi makmum bagi Imam Mahdi. Oleh karena Nabi Isa tunduk kepada syariatnya Nabi Muhammad, bahkan tunduk kepada syariatnya Imam Mahdi yang merupakan salah satu dari umatnya Nabi Muhammad SAW. Dia tidak turun dengan membawa syariatnya orang-orang Nasrani, tidak. Tetapi dia turun dengan berhukum dengan hukumnya Nabi Muhammad SAW yang tatkala itu amirnya adalah Al-Imam Mahdi, ya, yang akan datang di kemudian hari. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian di antara keistimewaan Al-Quran mencakup seluruh kisah-kisah para anbiya sebelumnya. Kisah Nabi Musa dijelaskan secara terperinci, kemudian kisah Nabi Isa, kisah Nabi Yahya, Zakaria, Maryam, ya, kisah Nabi Daud, Nabi Sulaiman, 25 rasul Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ini rasul-rasul yang paling top yang dikenal oleh orang-orang Bani Israel. Fa in kunta fi syakkin mimma anzalna ilaik fas'alil ladzina yaqra'una al-kitaba min qablik. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kau ragu dengan apa yang kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad, tanyakanlah kepada orang-orang yang baca Alkitab sebelumnya. Tanyakan kepada orang-orang Yahudi yang pernah baca Taurat. Bukankah kisah-kisah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran sama seperti apa yang termaktub dalam Taurat dan Injil? Oleh karenanya, ini diantara keajaiban Nabi Muhammad SAW. Dia tidak pernah bisa baca. Nabi Muhammad tidak bisa baca dan tidak bisa nulis. Dan dia tidak pernah baca Taurat dan Injil. Akan tapi dia bisa menyebutkan kisah-kisah tentang masa lalu yang tidak mengetahuinya secara detail kecuali orang-orang Yahudi. Lihatlah bagaimana kisah Nabi Musa dalam Al-Quran diulang-ulang oleh Allah dengan kisah-kisah yang detail. Kisah Nabi Yusuf, bayangkan surat Yusuf. Satu surat seluruhnya isinya tentang Nabi Yusuf. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma kunta ladaihim
idz ajma'u amrahum wa hum yamkurun. Tatkala Nabi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kisah Nabi Yusuf dimasukkan dalam sumur oleh saudara-saudaranya, Allah mengatakan, "Kau tidak sedang bersama mereka tatkala mereka bersepakat untuk memasukkan Yusuf dalam sumur tersebut, tetapi kau tahu ceritanya." Allah mengatakan, ini adalah hal gaib yang aku berikan kepada engkau wahai Muhammad, padahal kau tidak bersama mereka tatkala mereka memasukkan Yusuf dalam sumur, tapi kau bisa menceritakan. Oleh karenanya hal ini sebagai bukti dalil kepada orang-orang Yahudi yang mengingkari kenabian Nabi Muhammad SAW, bahwasanya dalam Al-Quran ada kisah-kisah yang menceritakan tentang nabi-nabi mereka, nabi-nabi Bani Israel, dengan kisah yang indah dan benar, seperti kisah Maryam, kisah Isa. Ya, oleh karenanya Raja Najasyi tatkala mendengarkan Ja'far bin Abi Thalib membacakan surat Maryam, dia menangis. Tatkala sampai pada kisah Maryam melahirkan Nabi Isa, maka dia pun menangis. Kenapa? Dia tahu kisah itu dalam Injil. Demikian juga kisah Nabi Musa yang begitu lengkapnya Allah sebutkan dalam Al-Quran. Terakhir para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, saya tutup dengan sebuah kisah yang saya baru dengar beberapa hari lalu dari seorang Arab Saudi yang dia memiliki Jum'iyah Tahfidzul Quran. Dia ingin bangun yayasan penghafalan Al-Quran bagi para wanita, khusus bagi para wanita. Dia waktu bercerita di Idaatul Quran, di Radio Al-Quranul Karim Kerajaan Arab Saudi, dia cerita, saya bertemu dengan salah seorang pendeta yang beragama Nasrani yang dia membagi-bagikan Injil dengan gratis. Injil tersebut Injil yang bagus, sampulnya bagus dan mantap. Maka saya pun membawa Al-Quran. Ini pendeta ini orang Arab, dan kita tahu di Lebanon, di beberapa negara ada orang Nasrani orang Arab. Ini menakjubkan. Orang Arab tapi Nasrani. Kalau orang Nasrani orang Indonesia sih mungkin, artinya namun hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini dia bisa baca Quran, kenapa tidak baca Quran? Dia orang Arab, dia tahu bagaimana kehebatan kefasihan bahasa Arab dalam Al-Quran. Namun tetap dia masuk bahkan jadi pendeta. Dan ini banyak orang-orang Arab yang bahasa Arab tapi Yahudi, orang-orang bahasa Arab tapi Nasrani. Maka dia bawa Al-Quran, dia mengatakan, pendeta, ini, kamu mau kasih saya Injil, saya kasih kamu Al-Quran. Kata pendeta tersebut dengan syarat, kamu baca Injil saya dengan seluruhnya, saya baca Al-Quranmu dengan seluruhnya. Akhirnya mereka dengan persyaratan tersebut saling menukar, satu kasih Injil, satu kasih Al-Quran. Maka akhirnya waktu berjalan, sahabat kita ini yang sekarang dia adalah doktor, saya lupa namanya, Dr. Yahya Al-Ja'fari, dia tinggal di Mekah. Dr. Yahya Al-Ja'fari namanya. Dia mulai membaca Alkitab. Sang pendeta juga mulai baca apa? Al-Quran. Baru berlangsung sekitar seminggu atau 2 minggu, dia telepon. Kata dia, berhenti, jangan kau baca lagi, saya sudah masuk Islam. Saya sudah masuk Islam. Dia temukan kebenaran dalam apa? Al-Quran. Dia temukan kebenaran dalam Al-Quran. Karena Al-Quran adalah petunjuk, kitab petunjuk bagi orang yang ingin mencari petunjuk, maka dia akan mendapatkannya. Demikianlah para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. InsyaAllah besok kita akan bahas tentang penyimpangan-penyimpangan dalam Injil dan juga penyimpangan-penyimpangan dalam Taurat. Dan apa itu hakikat Injil, agar kita tahu apa itu hakikat Injil, apa yang dimaksud dengan Injil. Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes, itu maksudnya apa? Dan apakah ada Injil-Injil selain ini? Akan kita bahas insyaallah besok kalau Allah mengizinkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ada yang bertanya, saya persilakan. Sudah. Enggak dengar, sini dekat-dekat. Di alam semesta ya. Bani Israel. Ya, di situ ya. Ya. Beliau bertanya tentang, saya rasa pertanyaan kedua yang lebih penting, yaitu tentang disebutkan al-anbiya bu'itsu ila qaumihim khassah. Kata Nabi SAW, para nabi diutus kepada kaumnya secara khusus. Wa bu'itsu ala nasi amma. Adapun saya diutus bagi seluruh umat manusia. Dan tadi kita telah sebutkan dalil-dalilnya. Ini Rasulullah ilaikum jami'an, aku adalah Rasul bagi kalian seluruhnya. Tabarakalladzi nazzal al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira.
Maksudnya Allah yang telah menurunkan Al-Quran kepada hambanya sebagai pemberi peringatan bagi seluruh alam. Seluruhnya. Waktu Nabi Musa diutus kepada kaumnya Bani Israel, bagaimana dengan nasib-nasib kaum-kaum yang lain? Bagaimana nasib mereka di akhirat? Yang jelas kita tahu bahwasanya para anbiya jumlahnya banyak. Sampai disebut dalam hadis, kalau tidak salah hadis Abu Dzar, nanti kita akan masuk dalam beriman kepada para rasul. Kalau tidak salah 120.000 sekian ya para anbiya. Banyak para anbiya. Dan Allah telah mengatakan, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula." Kami tidak akan mengadab satu kaum sampai kami utus seorang rasul. Oleh karenanya, di zaman Nabi Musa bisa jadi ada kaum yang lain yang Allah turunkan nabi, namun Allah tidak sebutkan ceritanya. Contohnya seperti Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sejaman dengan Nabi Lut. Nabi Ibrahim sejaman dengan siapa? Nabi Lut. Nabi Lut punya kaum sendiri, Nabi Ibrahim punya kaum sendiri. Kebetulan mereka ketemuan. Ya. Tetapi Nabi Musa ya tidak disebutkan nabi lain. Allah tidak menyebutkan cerita tentang nabi lain di kaum yang lain. Mungkin ada nabi lain di kaum yang lain. Kalaupun tidak ada nabi yang lain di kaum yang lain, maka Allah tidak akan mengazab mereka kecuali Allah akan menguji mereka di akhirat. Allah Maha Adil. Allah Maha Adil. Oleh karenanya disebut dengan Ahlul Fatrah. Ahlul Fatrah adalah orang-orang yang tidak datang kepada mereka Rasul atau tidak sampai wahyu kepada mereka. Kalau di zaman dulu mungkin terbayangkan, sekitar 100 tahun yang lalu atau 200 tahun yang lalu, bisa jadi orang-orang di pedalaman Irian Jaya tidak pernah mendengar namanya Islam. 200 tahun yang lalu mungkin mereka tidak tahu Islam. Bagaimana sih mereka? Allah tidak akan mengazab mereka kecuali Allah akan uji mereka. Allah Maha Adil. Allah Maha Adil. Dan disebutkan dalam hadis di akhirat kelak Allah akan menguji beberapa orang, di antaranya orang yang gila. Kemudian ada lagi yang orang yang tidak diutus orang Rasul kepadanya, maka Allah akan uji dengan cara Allah di akhirat kelak untuk mengetahui dia pantas masuk surga atau pantas masuk neraka jahanam. Yang jelas Allah Maha Adil. Dengar Pak, depan Pak, saya enggak dengar. Beliau ingin mencari solusi ya, bagaimana dengan tadi yang saya sampaikan tentang kondisi apa yang ada di tanah air kita. Kita dapati doktor-doktor yang belajar agama di negeri-negeri kafir, belajar agamanya di negeri-negeri kafir, belajar agamanya dari orang-orang kafir, kemudian pulang membawa pemikiran-pemikiran yang sesat, ya, pemikiran-pemikiran liberal, ya, pluralis dan lain-lainnya, ya. Akhirnya kemudian, dan alhamdulillah MUI, Majelis Ulama Indonesia, telah memfatwakan sesatnya pemikiran-pemikiran seperti ini. Ya, pemikiran pluralis, kemudian liberal dan konco-konconya. Ya, dan ini pemikiran yang berbahaya, yang merusak akidah umat Islam dari asalnya. Ya, merusak akidah umat Islam dari asalnya. Bagaimana solusi kira-kira kita menghadapi orang-orang seperti ini? Ya, tidak ada solusi kecuali kita berdakwah, menyampaikan al-haq di mana-mana. Ya, karena mereka juga berdakwah. Orang-orang seperti ini dapat biaya, mereka dibiayai, ya, dan mereka bergerak. Dan mereka punya lembaga-lembaga sosial, ya, oleh karenanya mereka bergerak. Sampai mereka menduduki posisi-posisi yang penting di universitas Islam yang ada di tanah air kita. Dan ini perkara yang berbahaya, namun tidak ada jalan lain kecuali kita berdakwah dan berdakwah. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menjaga negeri kita dari pemikiran-pemikiran tersebut. Kita mulai dengan menjaga anak istri kita, karib kerabat kita, masjid di kampung kita. Kita sampaikan fatwa MUI bahwa ini pemikiran bahaya. Kalau kita bisa berhujah, kita jelaskan tentang kesesatan mereka. Ini penting untuk menyelamatkan umat dari pemikiran mereka. Oleh karenanya saya anjurkan kepada para hadirin, kalau punya saudara yang masuk di universitas Islam seperti ini, maka jangan masuk dalam usuluddin. Masuk dalam fakultas yang lain, fakultas fikih, fakultas bahasa, ya. Adapun fakultas usuluddin, dia akan belajar filsafat dan keluarnya nanti seperti orang-orang tersebut. Ya. Ragu tentang Allah, apalagi tentang syariat, lebih ragu lagi. Tentang Allah saja ragu, apalagi tentang syariat. Ada lagi yang bertanya?
Sebagian orang menyatakan bahwasanya sifat Allah ada 20. Kita bilang sifat Allah lebih daripada itu, ya. Karena Allah berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Milik Allah nama-nama yang indah, dan berdoalah dengan nama-nama tersebut. Oleh karenanya di antara mengamalkan atau bertawassul dengan asmaul husna adalah bukan kita mengatakan ya Razak, ya Razak, ya Kabir, ya Kabir, ya Akbar, ya Akbar. Bukan demikian. Ini tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Tetapi maksudnya kita berdoa dengan nama-nama tersebut. Kalau kita ingin bertobat, kita mengatakan ya Ghafur, ya Rahim, ya Ghafurur Rahim, ya Ghafurul Wadud. Wahai maha pengampun dan maha penyayang. Kalau kita ingin dapat rezeki, kita mengatakan ya Razak, wahai maha pemberi rezeki. Kalau kita ingin menghancurkan, agar Allah menghancurkan orang-orang kafir, kita mengatakan ya Qawi, ya Aziz, wahai yang maha kuat, yang maha perkasa, hancurkanlah mereka. Dan seperti itu, ini namanya bertawasul dengan nama-nama Allah yang maha indah. Kalau kita ingin bertobat, kita mengatakan sebagaimana doa tatkala malam Lailatul Qadar, Allahumma innaka afuun, ya Allah sungguhnya engkau adalah maha pengampun. Nama Allah Al-Afu, tuhibbul afwa fa'fu anni. Engkau cinta dengan pemaafan, maka maafkanlah aku. Ini adalah beramal dengan asmaullahil husna. Ini dalil bahwasanya setiap nama-nama Allah mengandung makna, mengandung sifat. Kenapa kita mengatakan ya Afu, wahai maha pengampun? Karena kita tahu Allah memiliki sifat apa? Pengampun. Kenapa kita mengatakan ya Sattar atau ya Sittir, wahai yang maha penutup? Ustur aurati, tutuplah auratku. Karena Allah memiliki sifat demikian. Kita mengatakan ya Razak, wahai maha pemberi rezeki. Karena Allah memiliki sifat apa? Memberi rezeki. Oleh karenanya kalau kita batasi sifat-sifat Allah hanya cuma 20, maka kita katakan kurang. Sedangkan nama-nama Allah saja minimal 99. Minimal 99 yang kita berusaha untuk mengetahuinya. Dan ada nama-nama Allah selain itu. Ya, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. As'aluka bi kulli ismin huwa lak, sammaitah bihi nafsak, aw anzaltahu fi kitabik, aw 'allamtahu ahadan min khalqik, aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara doanya, aku memohon kepada Engkau, ya Allah, dengan nama-namamu yang Kau turunkan dalam Al-Qur'an, dengan nama-namamu yang Kau ajarkan kepada salah seorang dari hamba-Mu, ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aw ista'tharta bihi fi ilmi ghaibi indak, dan ada nama-nama Allah yang Kau sembunyikan dalam ilmu ghaibmu. Oleh karenanya minimal sifat-sifat Allah ada berapa? 99, lebih daripada itu. Ya, karena setiap nama mengandung sifat. Nama Allah mengandung sifat, tidak seperti manusia. Kadang namanya tidak sesuai dengan sifatnya. Namanya soleh tapi pencuri. Ada orang enggak setuju? Ada, namanya soleh tapi apa? Pencuri. Ya. Namanya tidak sesuai dengan apa? Sifatnya. Adapun Allah Subhanahu wa taala setiap nama mengandung sifat. Oleh karena jangan kita batasi sifat-sifat Allah cuma 20. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang bertanya? Waalaikumsalam. Umrah. Beliau bertanya tentang keutamaan salat di Masjid Quba. Ya, kita tahu bahwasanya Rasulullah SAW man tatahhara fi baitihi, thumma ata ila Quba, fa shalla fihi salatan. Ya, barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi ke Masjid Quba dan dia salat di situ dengan sebuah salat apa saja, maka dia dapat pahala umrah. Dapat pahala apa? Umrah. Rasulullah mengatakan fa shalla fihi salatan. Dia salat di situ. Oleh karenanya salat di Quba selama dia keluar dari rumahnya dalam keadaan bersuci. Oleh karenanya para jamaah umrah kalau pingin ke Quba, kalau pingin jalan-jalan ke Quba dulu. Sehingga apa? Bersuci dari hotel, kemudian langsung ke Quba. Jangan dulu kemana-mana, ke Quba dulu supaya tidak batal. Kemudian sholat di sana, apakah sholat tahiyatul masjid, ataukah sholat duha, ataukah pas sholat duhur, apakah sholat asar, pokoknya sholat di sana. Maka dia akan mendapatkan pahala umrah. Dan Nabi SAW, ata Quba kulla sabtin. Rasulullah SAW setiap hari Sabtu beliau berangkat menuju Masjid Quba, masyian aw raqiban, berjalan atau naik kendaraan. Rasulullah SAW ya ta'ahad sering pergi ke Quba, ya, karena Quba adalah masjid yang penuh dengan kenangan. Masjid yang pertama kali dibangun dalam sejarah Islam adalah masjid apa? Masjid Quba. Karena Rasulullah SAW begitu pertama kali datang kota Madinah, yang beliau lakukan pertama kali bangun masjid. Karena masjid adalah sentral dari kaum muslimin, sentral dakwah, sentral keimanan, ya, sentral ilmu, semuanya di masjid Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karenanya hadisnya sahih, maka tidak mengapa dengan syarat bersuci dari hotel, kemudian berangkat menuju Quba untuk melaksanakan salat apa saja. Ya, salat apa saja. Kalau waktu pagi, ya salat duha tidak jadi masalah. 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, boleh-boleh saja. Salat tahiyatul masjid juga tidak jadi masalah. Ada lagi yang bertanya terakhir? Tidak ada, demikian saja apa yang bisa kita sampaikan. Insyaallah besok kita lanjutkan lagi tentang penyimpangan-penyimpangan yang ada pada Injil. Dan apa itu hakikat Injil. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.